Halo kawan pajak, jumpa lagi di channel YouTube LTO4 Impact Podcast. Informasi pajak aktual KPP Wajib Pajak Besar 4. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan ketentuan penetapan WNI orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Ya Mas Endang ya, yang Betul. biasa kita kenal dengan SPLN. Ya. Kita perkenalan lagi ya Mas Endang, karena ini adalah channel YouTube pertama di tahun ini ya. Betul. Edisi pertama di tahun ini bersama saya Yuliana Wisudawati. Dan saya Endang Iskandar Rizky. Kami tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Nah, kenapa kita membahas terkait dengan ketentuan penetapan WNI orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri? Biasa kita kenal dengan SPLN. Karena hal ini sangat happening ketika diterbitkannya PMK nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11, yaitu kita biasa kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya Mas Endang ya. Betul Mbak Mei. Iya. Nah, di Indonesia ini ternyata subjek pajak WNI bisa menjadi subjek pajak luar negeri. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Mas Endang. Betul. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diperjelas kembali terkait dengan threshold-nya, terkait dengan aturannya, dan bagaimana kawan pajak sekalian jika ingin mengajukan terkait dengan subjek pajak luar negeri ini. Kita langsung saja nih, kita ngobrol terkait dengan SPLN ini, supaya mungkin kawan pajak kalau mau search gimana sih saya memproses SPLN ini. Iya. Baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi memang di kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait penetapan wajib pajak atau WNI ya. WNI orang pribadi, artinya dia sebagai warga negara Indonesia yang dimana dia bisa ditetapkan sebagai SPLN atau subjek pajak luar negeri ya Mbak Mia. Karena memang seperti kita ketahui sendiri bahwa wajib pajak itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada wajib pajak luar negeri, ada wajib pajak dalam negeri. Namun demikian juga wajib pajak dalam negeri ini, dalam hal ini adalah WNI, dia bisa ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri ya atau SPLN. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yang mana pengaturan turunannya diatur di PMK nomor 18 tahun 2021. Dan memang di ketentuan tersebut mengatur bahwa pada prinsipnya subjek pajak orang pribadi dalam hal ini adalah WNI dengan beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi ya, harus dipenuhi oleh wajib pajak tersebut, dia bisa ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Padahal masih WNI ya, bukan Betul. berarti kehilangan kewarganegaraannya ya. Ya, Kita seperti perjelas ya buat kawan pajak sekalian, jadi tetap WNI tapi menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, seperti itu Mbak Mei. Ya, jadi memang untuk SPLN ini untuk WNI ini ketika dia memang ingin ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, pastinya syarat utamanya harus dipenuhi ya Mbak Mei ya. Iya. Syarat utama untuk mengajukan permohonan penetapan WNI ya sebagai subjek pajak luar negeri ya, yaitu WNI yang memang dia berada di luar Indonesia Mbak Mei. Artinya di luar negeri ya, seperti itu, dengan jangka waktu lebih dari 183 hari ya. Dalam jangka waktu 12 bulan ya. Sehingga namun demikian ketentuan tersebut juga tidak secara otomatis ya, artinya tidak serta-merta yang bersangkutan langsung menjadi SPLN iya. ya. Namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi lagi secara berjenjang ya. Artinya berjenjang ini beberapa persyaratan itu harus dipenuhi satu persatu gitu. Ketika persyaratan pertama terpenuhi ya, maka sudah lolos seperti itu, tanpa harus ke step selanjutnya. Tapi kalau misalnya persyaratan pertama tidak terpenuhi, kita lihat lagi persyaratan berikutnya apakah terpenuhi, seperti itu. Kalau misalnya terpenuhi ya berarti dia bisa ditetapkan sebagai SPLN. Tapi kalau tidak terpenuhi, ada lagi syarat berikutnya. Seperti itu, artinya terus-menerus sampai syarat terakhir apakah memang terpenuhi atau tidaknya, maka dia akan bisa ditetapkan sebagai
SPLN ataupun tidak ditetapkan sebagai SPLN. Seperti Berarti itu, Mbak Mi. ada layer-layernya ya buat Benar kawan sekali. pajak sekalian. Jadi kalau misalnya ada layer pertama nggak terpenuhi, eits, tunggu dulu, ada layer selanjutnya. Jadi yang kita bisa highlight tadi ya Mas Endang, biar sekalian kawan pajak ngeh bahwa threshold waktunya ya 183 hari itu akumulatif atau berkesinambungan, Mas? Dia akumulatif ya Mbak Mei, Oke. karena memang dia namun dibatasi dalam jangka waktu 12 bulan seperti itu intinya. Jadi memang ketika memang selama 12 bulan atau 1 tahun dia sudah tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari, maka dia sudah bisa mengajukan untuk ditetapkan sebagai SPLN ya. Namun ada beberapa syarat-syarat berikutnya ya yang harus dipenuhi seperti itu. Oke, Iya. selanjutnya nih, kalau udah waktunya kawan pajak, oh iya ini aku sudah nih checklist selanjutnya nih. Iya. Jadi ketika dia memang sudah merasa saya ini sudah tinggal loh di luar negeri, sudah misalnya sudah setahun bahkan sudah 2 tahun, tapi saya masih punya NPWP gitu. Artinya kan secara hak dan kewajiban perpajakan dia masih sebagai wajib pajak dalam negeri ya Mbak Mi ya. Betul. Sehingga kewajiban pajaknya ya seperti menyampaikan SPT tahunan, kalau mungkin dia mendapatkan penghasilan di Indonesia maupun di luar Indonesia juga harus dilaporkan di SPT tersebut. Betul. Mungkin ada sebagian atau beberapa warga negara tersebut yang tinggal di luar negeri mungkin merasa repot gitu, merasa kerepotan gitu, harus menyampaikan SPT dan sebagainya, padahal dia sudah tinggal di luar negeri lebih dari 153 hari Ya, seperti itu. dan Nah, bahkan mungkin kerjanya di luar negeri, betul. jadi kan gimana nih? Ya, gitu. kerjanya di luar negeri mungkin, terus lalu penghasilannya bahkan mungkin semuanya hampir didapatkan di luar negeri semua, Iya. bahkan mungkin sama sekali tidak ada penghasilan yang diterima dari Indonesia. Tapi yang menjadi masalah, dia masih memiliki NPWP, artinya dia masih sebagai wajib pajak dalam negeri secara hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya di PMK 18 tahun 2021 ini mengakomodir Mbak Mei. Jadi untuk orang-orang tersebut diberikan diberikan pengaturan yang lebih jelas sih, yang lebih berkekuatan hukum ya, artinya ada kepastian hukum buat mereka sehingga kalau misalnya memang syarat-syarat sudah dipenuhi, dia akan ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri seperti itu Mbak Mei. Apakah itu? Nah, ini kita bahas Kulik satu-satu ya. satu-satu, Kita iya. kulik satu-satu. Jadi memang ada beberapa syarat yang utama tadi sudah saya sampaikan di awal ya Mbak Mei. Waktu. Dia waktu yang penting itu dia Ya, harus di thresholdnya. atas 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, syarat berikutnya ya, atau dengan kata lain ini syarat formilnya seperti itu. Nah, pertama ya, warga negara ini atau WNI ini harus bertempat tinggal secara permanen ya di suatu tempat di luar Indonesia ya. Dan bukan merupakan tempat persinggahan. Maksudnya persinggahan ya misalnya hanya sekedar jalan-jalan atau mungkin staycation beberapa hari lalu nanti balik lagi, lalu misalnya balik lagi ya seperti itu. Tidak, tapi memang benar-benar dia punya tempat tinggal permanen ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikat residence ya atau citizen dari negara bersangkutan seperti itu Mbak Mi. Iya, biasanya Iya. bisa dibilang yang citizen atau green card seperti itu Ya, ya. seperti itu. Jadi intinya dokumennya memang membuktikan kalau yang bersangkutan benar-benar tinggal secara permanen di negara tersebut ya, seperti itu Mbak Mei. Itu adalah syarat yang pertama. Nah, kalau misalnya memang syarat pertama tersebut sudah Checklist, terpenuhi atau iya. sudah ada ya, maka sudah bisa dilakukan ya. Artinya memang syarat berikutnya ya, harusnya artinya harus dipenuhi juga ya, seperti itu. Nah, syarat yang kedua ya, jika WNI bertempat tinggal secara permanen, Mbak Mei, di luar Indonesia, namun dia juga punya tempat tinggal atau bermukim di Indonesia. Nah, artinya dia Bolak-balik nih. artinya dia masih punya rumah nih di Indonesia. Artinya mungkin dia punya rumah di Menteng atau di Pondok Indah seperti itu kan. Biasanya pengusaha Pengusaha yang mungkin punya bisnis juga di Singapura misalnya kalau kita sebut negara yang Iya. paling sering ya warga negara kita tinggal di luar negeri. Nah, artinya jika dia tinggal permanen di Singapura misalnya, lalu juga dia punya tempat tinggal juga Permanen di di Indonesia sini. permanen. Nah, maka WNI ini harus memiliki pusat kegiatan utama ya yang memang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi dan sosial di luar Indonesia. Nah, ini bisa dibuktikan
dengan suami atau istri ya, anak-anak dan keluarga terdekat memang bertempat tinggal di luar Indonesia ya. Bisa juga dibuktikan dengan sumber penghasilan yang diperoleh memang benar-benar berasal dari luar Indonesia, dan atau bukti lainnya ya, misalnya menjadi organisasi atau anggota organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, sosial dan kemasyarakatan yang memang diakui oleh pemerintah setempat ya, artinya pemerintah di luar negeri ya. Dokumennya ini contohnya adalah surat keterangan kerja, Mbak Mi. Oke, Ya, jadi seperti mungkin itu. kalau misalnya cuma ke luar negerinya bisa dibilang mungkin memenuhi 183. Namun cuman misalnya jadi pembicara terbang gitu. Itu belum bisa ya, Mas Endang ya, karena memang mungkin utamanya kan di sini. Cuman Iya. kalau di sana memang benar-benar menetap, ada bisnis nih, banyak bisnismen yang juga di sana gitu. Ini memenuhi checklist yang kedua ya, Mas Endang. Betul. Kenapa ada persyaratan berjenjang seperti ini? Karena memang untuk benar-benar memastikan kalau memang dia pure tinggal di luar, lalu juga keluarga-keluarganya ada di luar negeri, dan juga penghasilannya memang dari luar negeri, seperti itu Mbak Mei. Nah, kalau misalnya dari kedua syarat tadi masih belum terpenuhi, artinya ada nih persyaratan yang berikutnya ya. Jadi memang jika keadaan WNI seperti pada poin pertama tadi ya, yang memang bertempat tinggal di luar negeri ya, dan kedua ya, artinya di poin kedua artinya punya tempat tinggal di Indonesia juga ya, tapi masih bertempat tinggal dan memiliki pusat kegiatan utamanya di Indonesia, Mbak Mei. Betul. Nah, ini Itu harus kita bagaimana? pastikan juga. Nah, kalau misalnya memang seperti ini, artinya dia masih punya pusat kegiatan di Indonesia yang utamanya, maka WNI harus memenuhi syarat memiliki tempat menjalankan kebiasaan ya, atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Ya, seperti itu. Diperketat lagi nih ya, Mas Endang ya. Benar, istilahnya di breakdown lagi nih, Iya, di untuk breakdown benar-benar lagi. memastikan dia ini tinggal di luar negeri nggak sih gitu. Karena kalau dia memang mengakui saya tinggal di luar negeri nih, tapi Anda tinggal di luar negeri, tapi kenapa pusat kegiatan utama Anda di Indonesia? Masih di Nah, berarti kan Indonesia. ada kemungkinan Anda ini masih bolak-balik istilahnya, atau masih ada kegiatan di Indonesia, atau bahkan mungkin Masih penghasilannya bekerja. masih di Indonesia Iya. ya, bekerja di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu juga tidak terpenuhi ya, artinya tadi ya, di persyaratan ketiga itu dipastikan ya, dia harus memiliki atau tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Nah, ini bisa dibuktikan dengan adanya tagihan listrik, Mbak Mei. Tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air ya, atau memang keluarga intinya ini bersekolah atau beraktivitas di luar negeri atau di negara bersangkutan gitu. Jadi Syarat-syaratnya semakin relevan benar, ya. semakin spesifik ya, Ya, untuk spesifik. memastikan dia ini benar-benar tinggal di luar negeri. Iya. Seperti itu. Kalau Nah, tadi yang pertama baru warga negara bolehlah double kewarganegaraan. betul. Yang kedua pekerjaan bisa jadi juga di sini kerja, di luar negeri juga kerja. Dan yang ketiga ini lebih firm lagi ya Mas Endang, Ya. bahwa ada kegiatan di sana, bahkan sampai telepon, rekening listrik itu Iya. dilampirkan Harus ya. dilampirkan untuk bisa kita memastikan bahwa memang dia benar-benar tinggal di luar negeri dan memang kebiasaan atau menjalankan kegiatan sehari-harinya di sana. Seperti itu Mbak Mei. Kenapa pada saat nanti kita wajib pajak mengajukan permohonan harus melampirkan misalnya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan kartu kredit ya, tagihan air, atau mungkin tagihan IPL-nya di sana, itu harus dilampirkan ya. Memang Iya. untuk benar-benar memastikan atau membuktikan bahwa memang WNI tersebut benar-benar tinggal dan berkegiatan di luar negeri, seperti itu Mbak. Jadi kawan pajak nanti kalau misalnya mengajukan terus habis itu ada kekurangan, untuk kami tim penyuluh atau dari KPP lain untuk memastikan dan meyakini bahwa kawan pajak sekalian layak untuk mendapatkan subjek pajak luar negeri sesuai peraturan yang berlaku, jangan segera-segera saja ya Mas Endang untuk Betul. dipenuhi. Jangan kepo banget sih mau tahu tagihan listrik saya, rekening kartu kredit. Bisa itu ditutup ya nominalnya, tetapi terkait dengan tanggalnya, proses transaksinya, rinciannya, terus alamatnya ya Mas Endang ya, alamat di sana kan itu lebih firm lagi, karena itu pihak ketiga yang ada di sana yang meyakini bahwa kawan pajak sekalian benar-benar
citizen atau residen di luar negeri dan melakukan kegiatan di luar negeri ya Mas Enda. Betul. Serigid itu ya. Ya, seperti itu memang Mbak Mei. Dan kalau memang syarat-syarat tadi sudah terpenuhi semua, sudah ada semua dokumen-dokumen yang membuktikannya Mbak Mei, Iya. ada lagi nih syarat berikutnya. Wah. Nah, syarat berikutnya ini sebenarnya lebih kepada kewajiban perpajakannya ya Mbak Mei, yang memang masih masih tersisa ya di Indonesia atau sebagai WPDN, wajib pajak dalam negeri. Syarat ini adalah bahwa WNI tersebut harus sudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WNI tersebut ketika dia memang menjadi subjek pajak dalam negeri di Indonesia ya. Kalau misalnya ada yang belum diselesaikan ya, misalkan ada surat tagihan pajak atau SPP ya, atau mungkin ada SKP, surat ketetapan pajak ya, karena mungkin dulu pernah diperiksa tapi ada SKP namun belum dibayar. Nah, itu kan menjadi utang pajak ya Mbak Mei. Dan juga termasuk STP ya, itu harus dilunasi semuanya tanpa tersisa ya. Sehingga WNI tersebut kalau misalnya dia belum dibayar, maka dia belum bisa nih memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri, seperti itu Mbak Mei. Oke, jadi kawan pajak selain yang 3 hal tadi dan juga waktunya pasti, juga mengingatkan tadi Mas Endang terkait dengan bisa bilang tax clearance ya Mas ya. Betul, tax clearance. Bahwa sudah tidak ada nih tagihan atau kewajiban-kewajiban yang complong-complong dari kawan pajak sekalian, sehingga surat ketetapannya bisa dikeluarkan. Bukan berarti nanti kawan pajak bisa terbang, aku punya utang pajak, terus nanti jadi subjek pajak luar negeri, repot juga ya Mas Endang. Tapi pun subjek pajak luar negeri ini nantinya bisa dibatalkan ya jika memang ada kewajiban yang belum diselesaikan. Jadi hati-hati kawan pajak, udah aku dapat ternyata belum dicek sama kawan pajak sekalian. Tadi kan udah syarat-syaratnya, kawan pajak mungkin udah oke, checklist dan udah tax clearing nih. Sekarang lebih ke teknisnya Mas Endang. Gimana kawan pajak kalau mau ujuk-ujuk ke kantor pajak tuh bagaimana sih modelnya? Apakah cuman surat biasa aja atau ada pakemnya nih Mas Endang? Iya. Baik Mbak Mei, jadi memang ketika syarat-syarat tadi WNI atau wajib pajak atau kawan pajak sekalian sudah merasa terpenuhi ya syarat-syarat tersebut, silakan langsung bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai SPLN ya. Pastinya untuk mengajukan permohonan ini wajib pajak harus mengisi surat permohonan ya Mbak Mei ya. Surat permohonan dengan mengisi formulir yang memang sudah ditetapkan formatnya secara baku sebagaimana diatur di PMK 18 tahun 2021 ya. Jadi memang ada yang namanya formulir permohonan WNI untuk ditetapkan sebagai SPLN ya. Ini ada di lampiran 1 PMK 18 tahun 2021. Itu ada formatnya, silakan kawan pajak atau wajib pajak sekalian bisa mengisinya dengan benar dan lengkap ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau formulirnya sudah diisi dengan benar dan lengkap, harus juga melampirkan yang namanya surat keterangan domisili ya, atau SKD atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut ya. Maksudnya ini COR ya, kita biasa mengenal COR kalau di luar negeri, atau Certificate of Residence ya. Itu biasanya dikenal sebagai SKD ya, surat keterangan domisili yang memang dikeluarkan atau diterbitkan oleh otoritas pajak dari negara bersangkutan. Namun SKD tersebut atau COR tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu harus pakai bahasa Inggris ya SKD-nya atau COR-nya. Lalu juga paling sedikit ada informasi mengenai nama si WNI tersebut, lalu tanggal penerbitannya, dan periode berlakunya. Nah, ini harus dipastikan karena di aturannya ini untuk periode berlakunya ini paling lama 6 bulan sebelum pengajuan permohonan ya. Artinya kawan pajak sekalian harus memastikan benar-benar bahwa memang masa berlaku COR-nya ini jangan lebih dari 6 bulan ya sebelum tanggal dia mengajukan permohonan ya. Nah, seperti itu. Khusus nih buat ya, kawan pajak kalau sekalian. lewat dari 6 bulan itu dianggapnya apa ya, istilahnya SKD-nya ini jadi kayak kurang firm ya, karena memang masa berlakunya sudah habis gitu. Habis, sebenarnya ini masa berlakunya sudah habis, dan kita memberikan
istilahnya semacam relaksasi dalam jangka waktu 6 bulan tersebut Mbak Mei. Jadi kita memberikan istilahnya relaksasi 6 bulan. Kalau sudah lewat dari 6 bulan sebelum dia mengajukan, nah itu dianggapnya jadi kayak sudah terlalu lama atau sudah terlalu expired ya, jangka waktu berlaku COR-nya atau SKD-nya. Jadi harus dihitung kapan mengajukan permohonannya dan kapan masa berlaku dari si COR tersebut, seperti itu. Iya, nanti keyakinannya benar nggak sih di luar negeri atau emang udah move on nih karena udah nggak ada COR-nya ya? Ya, dan berikutnya COR-nya juga harus ada nama dan memang ditandatangani dan diberi tanda setara ya atau semacam stempel dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dari pihak pajak di sana ya atau sesuai dengan kelaziman negara bersangkutan, seperti itu. Nah, untuk dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait syarat-syarat tadi, misalnya seperti tagihan fotokopi tagihan listrik, tagihan telepon, air, surat keterangan sekolah, kerja ya, mungkin sekolah anaknya di sana, sekolah anaknya, bukti anak sekolah di sana, seperti itu semua dokumen tersebut dilampirkan ya dalam permohonan penetapan WNI sebagai SPLN ini, seperti itu. Nanti kalau sudah diisi formulir lengkap dan dokumen-dokumennya dilengkapi, silakan permohonan tersebut dapat disampaikan secara langsung ya melalui TPT atau tempat pelayanan terpadu di KPP, atau juga bisa disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir ya dengan bukti pengiriman surat ke alamat KPP terdaftar. Seperti itu Mbak Mi. Oke, sangat lengkap dan jelas ya kawan pajak sekalian yang tadi dipenuhi. Bukan berarti kita mau kepo atau kayak seolah-olah daftar sekolah, tapi memang untuk dibuktikan keyakinannya. Karena memang kawan pajak kita memprosesnya di dalam kantor ya. Sedangkan berkas-berkas itu kita harus mengecek kebenarannya. Kita nggak ngikut nih ya Mas Endang ke luar negeri, kita cek kawan pajak sekalian, oh bener nggak sih di Singapura, nanti habis duitnya Mas Endang. Makanya sebegitu rigidnya diatur dan sebegitu breakdownnya itu banyak banget ya Mas Endang. Pembuktiannya juga sudah dijelaskan dan diberikan contoh-contohnya. Mungkin kalau bahasan undang-undang ini apa ya, tadi Mas Endang langsung merefleksikannya. Oh ini artinya misalnya tagihan telepon, kalau ini COR begitu ya, terkait dengan keyakinan residen di sana. Kawan pajak mungkin sembari menyiapkan nih ya Mas Endang, kira-kira berapa lama supaya kawan pajak juga punya timetable-nya nih. Tadi udah dibilang bahwa periode berlaku COR itu 6 bulan lah, biar ngitung-ngitung juga nih Mas Endang kawan pajak. Kira-kira SPLN ini keluarnya kapan sih? Sampai kapan saat ketika kawan pajak mengajukannya? Ya, jadi seperti ini Mbak Mei, untuk proses permohonan terkait penetapan WNI sebagai SPLN ini ketika memang kawan pajak sekalian sudah mensubmitnya surat permohonan tersebut disertai dengan dokumen-dokumen yang memang harus dilampirkan, nanti kita akan memprosesnya paling lama 30 hari kalender ya, sejak permohonan dan lampiran dokumen tersebut kita terima lengkap ya, maka nanti kita akan menerbitkan surat keterangannya ya bahwa memang WNI tersebut memenuhi persyaratan menjadi SPLN ya, ketika memang setelah melalui penelitian memenuhi persyaratan semuanya Mbak Mei ya, baik formil maupun materialnya, seperti itu. Tapi kalau memang ternyata tidak memenuhi baik formil maupun material atau mungkin dua-duanya tidak memenuhi, ya pasti ya ada yang namanya surat penolakan seperti itu ya. Kita akan memberikan kepastian hukum nih kepada wajib pajak sekalian. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan ya berarti kita tolak, ada namanya surat penolakan. Kalau memang memenuhi persyaratan pastinya akan kita terbitkan surat keterangannya ya, dan itu tidak akan melewati dari 30 hari kalender tadi ya. Kalender ya Mas. Kalender 30 hari kalender. Jadi tidak Sabtu Minggu tetap dihitung ya. Hari libur tetap dihitung. Yang namanya kalender ya tidak ada yang bolong seperti itu. Iya. Jadi memang 30 hari ini sebagai suatu kepastian hukum ya buat wajib pajak sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya memang sudah lewat 30 hari ternyata wajib pajak belum juga nih dapat keputusannya, ini diterima atau ditolak ya permohonan saya, kok sampai sekarang saya belum dapat gitu. Ternyata kalau wajib pajak misalnya sudah menanyakan kepada KPP
ternyata benar belum diterbitkan keputusannya, entah itu diterima atau ditolak. Nah, ketentuan mengatur bahwa kalau memang ternyata lewat dari 30 hari kalender dan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak belum juga memberikan keputusan, maka permohonan kawan pajak sekalian itu dianggap diterima. Ya. Wow. Dianggap diterima. Jadi apapun alasannya, baik itu syaratnya lengkap ataupun tidak, kalau memang sudah lewat 30 hari kalender ternyata belum ada keputusan, ya berarti dianggap diterima permohonannya. Ya, sehingga Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak harus menerbitkan surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi SPLN dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati. Ya, jadi memang sudah jelas, sudah ada timeline-nya atau timetable-nya ya, sudah memberikan kepastian hukum yang istilahnya jelas lah pokoknya pro kepada wajib pajak seperti itu. Oke, jadi 30 harinya saya perjelas ya Mas Endang, ketika berkas diterima lengkap oleh KPP ya. Kalau di sini KPP wajib pajak besar 4. Kalau kawan pajak langsung datang ke TPT biasanya dapat bukti penerimaan surat. Nah, dari tanggal itu bukan tanggal kawan pajak ngetik ya Mas Endang ya. Iya. Dan ketika kalau kawan pajak via pos itu cap pos diterima oleh KPP, dan untuk lebih firmnya takutnya nanti posnya salah alamat atau nyangkut kalau sudah dikirim, mungkin kawan pajak bisa menanyakan langsung ke KPP apakah sudah diterima surat saya dengan resi sekian. Nah, kalau untuk khusus KPP wajib pajak besar 4, kawan pajak yang mengirimkan surat permohonan via pos, kawan pajak bisa WhatsApp, ada di link di YouTube atau Instagram kami, sehingga bisa mengetahui link tree-nya bahwa WhatsApp konsultasi kami ya, atau langsung telepon aja di KPP wajib pajak besar 4. Nomor teleponnya sudah tersaji di googling aja ya kawan pajak sekalian. Nah, kalau misalnya Mas Endang sudah dapat surat SPLN nih, kawan pajak sekalian, terus gimana ini kewajiban perpajakannya yang ada di Indonesia? Kan apakah itu berarti NPWP-nya kawan pajak sekalian tuh hilang gitu? Ya, baik Mbak Mei. Jadi memang terkait administrasi seperti ini ya. Jadi prinsipnya adalah ketika wajib pajak sudah ditetapkan sebagai SPLN, maka hak dan kewajiban perpajakannya ya artinya dipersamakan dengan subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak luar negeri itu apa sih hak dan kewajiban perpajakannya? Ya artinya dia tidak dikenakan pajak ya di Indonesia dalam negeri, kecuali memang dia misalnya dapat penghasilan dari Indonesia ya, lalu ada terkait pemotongan ya PPh, misalnya dianggapnya berarti PPh pasal 26 ya, sepertinya dianggap dia itu adalah orang luar negeri yang mendapat penghasilan dari Indonesia, dari dalam negeri ya, seperti itu ya. Jadi memang dan yang sudah pasti adalah dia tidak wajib lapor SPT tahunan ya, karena memang dia adalah SPLN, otomatis ya dia tidak wajib lapor SPT tahunan, seperti itu Mbak Mei. Oke, kewajibannya benar-benar rontok ya Mas Indang ya. Jadi misalnya pakai pasal 21 atau PPh yang lain, otomatis langsung konversi menjadi PPh pasal 26 ya, karena secara pajak meskipun kawan pajak sekalian WNI ini tetap subjek pajak luar negeri, subjek pajak ya, karena sudah mendapatkan surat tersebut. Oke, ada tambahan lagi nih Mas Endang? Ya mungkin tambahan sebenarnya ini terkait COR yang tadi ya, yang tadi sudah saya sampaikan terkait periode berlaku, karena ini cukup penting, artinya wajib pajak harus menghitung ya waktunya ini, karena memang di ketentuannya ini COR yang harus dilampirkan adalah COR yang masih berlaku ya, yang masih berlaku paling lama 6 bulan sebelum pengajuan permohonan. Nah, ini beberapa wajib pajak ada yang bingung dengan kata-kata 6 bulan sebelum pengajuan. Ini maksudnya seperti apa? Jadi gampangnya saya contohkan adalah misalkan kawan pajak sekalian punya COR ya, yang masa berlakunya 12 bulan, di mana dia berakhirnya itu di 31 Desember misalnya ya, 31 Desember 2022 ya. 2022 sebagai contoh saja. Oh iya, baik. 2022. Ya, misalnya sudah habis nih masa berlaku COR-nya sampai 31 Desember 2022. Nah,
ketentuan kan mengatur bahwa paling lama 6 bulan sebelum pengajuan permohonan. Nah, kalau si wajib pajak ini atau WNI ini ingin mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai SPLN, ya, maka dia harus mengajukannya maksimal 6 bulan setelah tanggal 31 Desember 2022. Ya. Artinya maksimal ya tanggal 30 Juni ya, seperti itu. 30 Juni 2023. Ya. Kalau tanggal 1 Juli 2023 yaitu udah di atas 6 bulan. Seperti itu Mbak Mei. Secara formal, secara material ya. Iya, itu tidak bisa, tidak memenuhi persyaratan. Jadi mau tidak mau kalau memang sudah tanggal 1 ke atas ya harus punya COR yang memang ya COR yang baru lah, mau nggak mau yang masih berlaku ya. Sudah pasti dia memperpanjang, otomatis dia punya COR yang baru yang masa berlakunya dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Ya itu udah otomatis kan masih berlaku ya. Sudah barang tentu itu memenuhi syarat ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah habis expired di 31 Desember, ya paling lambat dia harus mengajukannya 30 Juni 2023 ya. Artinya tanggal 30 Juni bisa, 29 Juni bisa, sampai mundur ke belakang tuh bisa semua tuh, karena memang Januari, di bawah rentang 6 bulan ya. Betul. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, artinya 1 Juli ke atas, 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli sampai seterusnya, itu sudah melewati batas waktu 6 bulan ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita atau pemerintah memberikan relaksasi selama 6 bulan gitu. Iya. Artinya kita masih membolehkan mungkin baru proses. Betul, kan? Masih membolehkan loh sertifikatnya yang sebenarnya udah expired nih secara tanggal. Orang sudah tanggal 31 Desember 2022 sudah habis, tapi dia baru mengajukannya di tahun 2023. Sebenarnya kan sudah expired tuh, tapi memang ketentuan memberikan jangka waktu relaksasi selama 6 bulan. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan ya sudah tidak bisa, harus menggunakan COR yang baru yang masih berlaku. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi diberikan kesempatan juga mungkin kalau di sana inline ya. Tuh. Di sana baru ngurus COR, di Indonesianya ngurus SPLN. Nah, itu tambahan dari Mas Endang supaya lebih jelas lagi terkait dengan timeline periode berlaku COR tersebut. Terima kasih Mas Endang. Jadi kawan pajak sekalian, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa komen juga ya Mas Endang di channel YouTube kami. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Endang? Kita sudah ngobrol ini sekitar 30 menit ya. Ya, mungkin sudah cukup dari saya. Intinya memang apabila wajib pajak sudah memenuhi semua syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan, silakan jangan ragu-ragu untuk mengajukan permohonan tersebut. Dan ketika memang pada saat proses permohonannya mungkin ada dokumen-dokumen yang kurang, mungkin yang harus dilengkapi oleh dan diminta oleh KPP, silahkan dipenuhi ya dokumen-dokumen yang memang mungkin diperlukan seperti itu Mbak Mei. Oke, terima kasih Kak. Saya closing dulu ya Mas Endang. Terima kasih terkait dengan closing statement dari Mas Endang tadi. Baik kawan pajak, sekian pembahasan kita tentang ketentuan penetapan WNI orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Terima kasih kepada Mas Endang. Iya, sama-sama Mbak Mei. Selaku narasumber pada edisi podcast kali ini, dan kawan pajak bisa mendapatkan link materi terkait dengan edisi kali ini di kolom description. Bagi kawan pajak yang ingin komen, bisa komen di kolom komentar juga ya. Tadi saya sudah ngomong juga, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Nyalakan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru dari channel Impact Podcast. Saya Yuliana Wisudawati, host pada edisi kali ini. Mohon pamit dan undur diri. Dan saya Endang Iskandar Rizky. Kawan pajak, paham pajak.